Ya pendengar, jumpa lagi dengan saya Saloyomi dalam dialog kita dengan topik adalah ciptakan pilkada Waropen yang jujur menghasilkan pemimpin yang rendah hati melayani masyarakat. Dialog ini bersama dengan KPU Kabupaten Waropen dengan Ketua KPU Kabupaten Waropen Theopretes Matius Wona. Halo, apa kabar? Kabar baik. Bagaimana kondisi hari ini? Kondisi hari ini baik-baik. Ya, kita berbicara terkait dengan pilkada Waropen yang jujur menghasilkan pemimpin yang rendah hati, pastinya membutuhkan dukungan dan juga kerja-kerja dari KPU Kabupaten Waropen dalam mensukseskan pilkada ini dan untuk nantinya menghasilkan pemimpin yang rendah hati. Ya Pak Ketua, terkait dengan topik kita ini, dari KPU sendiri bagaimana untuk menciptakan pilkada yang jujur dan nantinya akan menghasilkan pemimpin yang rendah hati itu seperti apa? Baik, terima kasih Ibu. Terkait menciptakan pilkada yang jujur dan kemudian terpilihlah pemimpin yang rendah hati. Kami lembaga penyelenggara pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu dalam menciptakan pilkada yang jujur kita dituntut untuk menyelenggarakan pilkada yang demokratis, berkualitas dan berkepastian hukum. Sudah barang tentu dalam kerja-kerja tahapan kita selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di pemilihan kepala daerah baik undang-undang maupun regulasi di KPU yaitu PKPU dan regulasi yang ada di Bawaslu yaitu Perbawaslu dan keputusan KPU dan keputusan Bawaslu, sehingga dalam proses kerja itu tahapan demi tahapan kita laksanakan secara berkualitas dan sudah tentu pasti berkepastian hukum karena kita mengacu kepada peraturan. Demikian. Berarti bisa dikatakan bahwa dalam pelaksanaan pilkada ini ada acuannya, ada aturan dan tahapan yang KPU laksanakan. Benar, Ibu. Jadi dalam kerja kita sebagai penyelenggara pemilu, kita selalu mengacu kepada aturan. Jadi contoh kasusnya kalau kita laksanakan tahapan itu kita mengacu kepada PKPU 2 tahun 2024 tentang jadwal dan tahapan. Dan setelah pasca pemilu 2024 masuk ke bulan Maret itu sudah mulai masuk tahapan hingga hari ini bulan September kita ada pada tahapan pengundian nomor urut. Sehingga besok di tanggal 25 kita sudah masuk ke tahapan kampanye. Berarti bisa dikatakan bahwa memang KPU dalam bekerja itu mengacu pada aturan tadi sehingga yang diharapkan bahwa pemimpin yang dihasilkan itu harus rendah hati. Iya, jadi memang kita bekerja tidak keluar dari aturan, kemudian tidak titik beratkan kepada satu paslon. Kita tetap menyampaikan informasi yang sama kepada empat pasangan calon. Lalu kemudian dalam kerja-kerja tahapan, dalam kerja-kerja teknis kita juga di sini kita menyiapkan help desk, semacam sebuah layanan informasi khusus untuk tim, sehingga kita ada hal-hal yang mereka kurang paham, ada hal-hal yang mereka tidak sempat kerjakan, kita selalu langsung sistem jemput bola. Telepon hubungi, informasi yang sama kita lakukan untuk 4 bakal pasangan calon. Nah, informasi itu pun juga kita mengacu kepada aturan, jadi tidak di luar aturan. Sampai puji Tuhan kemarin pengundian nomor urut itu juga masih tetap kita kerja yang sama dan hari ini mereka ada pada tahapan pembukaan buku rekening untuk kampanye. Berarti bekerja sesuai dengan aturan. Nah sampai hari ini tahapan yang sudah dilakukan oleh KPU itu sejauh mana? Sejauh ini tahapan yang sudah dilakukan oleh KPU itu, jadi kalau kita mengacu ke PKPU 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal, itu pasal 3 itu tahapan itu ada 2. Tahapan program dan tahapan penyelenggaraan. Kita hari ini ada di tahapan penyelenggaraan, yaitu di tahapan pengundian nomor urut sudah kita sekarang masuk ke tahapan kampanye. Sebelum tahapan kampanye ada yang namanya pembukaan rekening penampung dana kampanye. Ini yang hari ini terakhir nanti sebentar di jam 11.59. Oleh sebab itu teman-teman di divisi teknis selagi bersama-sama dengan LO untuk
proses pembukaan buku rekening. Itu penting ya untuk peserta pilkada ini. Sangat penting sekali karena kalau tidak akses untuk pembukaan buku rekening, pasangan calon bisa didiskualifikasi. Karena aturannya harus. Karena mereka punya bukan harus wajib hukumnya untuk membuka buku rekening sehingga bisa ada kantor pelayanan akuntan publik bisa mengaudit dana kampanye karena di dana kampanye juga itu ada batasannya. Oh, ada batasannya. Ada batasannya. Tidak bisa melebihi ya. Tidak bisa melebihi batasan yang sudah tertera dalam aturan. Berarti dalam aturan sudah ditentukan besarannya untuk paslon itu sekian lah. Sudah. Sudah ditentukan. Kalau kita bicara kampanye itu kita KPU mengacu kepada PKPU 14 tahun 2024. PKPU itu PKPU 14. ada aturannya. Ada aturan. Sekitar paling rendah 75 sampai 700, 75 juta sampai 700, 750 juta sampai 700. Tidak bisa melebihi itu ya. Tidak ya. bisa melebihi. Kalau melebihi ya patut Bawaslu mereka mengecek ya. Jadi ada namanya kantor akuntan publik yang nanti tugasnya untuk mengaudit. Mengaudit ya. Mengaudit. Dana pemilu dari paslon ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Itu wajib ya. Wajib. Jadi untuk bantuan terkait dengan anggaran kampanye, bantuan untuk kampanye ini selain dana, ada juga jasa. Jadi siapapun dia yang membantu caleg, membantu pasangan calon untuk dalam proses kampanye itu juga harus melaporkan. Harus melaporkan ke KPU. Melaporkan ke KPU bahwa ada mendapatkan bantuan karena dikhawatirkan ada penyimpangan lah di bagian situ. Iya, Ibu. Kita berharap begitu tidak ya, karena memang aturannya begitu. Ini masih terkait dengan topik kita itu ciptakan pilkada waropen yang jujur, menghasilkan pemimpin yang rendah hati, melayani masyarakat Kabupaten Waropen. Dari KPU sendiri tadi sudah dijelaskan tahapan yang dikerjakan sampai hari ini. KPU sendiri bagaimana untuk menciptakan pemimpin yang nanti dihasilkan pada pemilihan nanti itu seperti apa tahapan yang KPU laksanakan dan mungkin ada penegasan dari KPU sendiri. Jadi untuk menciptakan pilkada yang jujur sudah tentu kita KPU selenggarakan secara demokratis, berkualitas dan berkepastian hukum sehingga dalam kerja-kerja tahapan itu selalu mengacu kepada aturan. Tidak boleh melenceng ya. Tidak boleh melenceng. Harapan kita memang kita taat pada aturan sehingga tidak jika ada bakal pasangan calon yang kemudian melanggar aturan kemudian meminta kepada kita untuk toleransi waktu, saya pikir itu tidak akan kita lakukan karena itu menyalahi aturan. Oleh sebab itu kita selalu berharap kepada teman-teman Elo untuk sampaikan kepada pasangan calon untuk selalu rendah hati sehingga mentaati aturan main yang ada di KPU. Nah, terlepas daripada masing-masing kandidat untuk konsolidasi sehingga bisa terpilih di tanggal 27 November nanti itu urusannya mereka. Tetapi pada prinsipnya kita KPU maupun Bawaslu kita tetap taat kepada regulasi yang berlaku. Bahkan kemarin malam kita sempat setelah pengundian nomor urut kita sempat diskusi rakor dengan Pemda maupun ELO untuk bahas tentang zona pemasangan APK. Zona pemasangan alat peraga kampanye. Kemudian kita juga rapat terkait dengan batasan tempat-tempat kampanye. Jadi di luar daripada itu sudah pasti Bawaslu menindak pelanggaran yang terjadi. Dengan taat kepada aturan sudah pasti. Pasangan calon selalu rendah hati untuk menerima setiap masukan baik itu dari KPU maupun Bawaslu dan tetap taat pada aturan. Karena memang tadi kita menaati hal-hal yang kecil dulu ya. Iya. Karena kalau mau menjadi pemimpin itu pasti dimulai dari yang kecil. Karena pastinya tadi topik kita ini kan menciptakan pilkada waropen yang jujur, menghasilkan pemimpin yang rendah hati. Dari KPU sendiri untuk penegasannya kepada mereka yang kerja di lapangan seperti PPD itu seperti apa hingga nanti yang bekerja di KPPS itu seperti apa? Apakah memang ada penegasan-penegasan yang dilakukan kepada mereka sehingga tadi untuk ciptakan pilkada waropen yang jujur? Jadi
terkait dengan teman-teman badan ad hoc baik itu PPD, PPS dan nantinya kemudian akan muncul KPPS yang sementara dalam proses perekrutan ini, kami selalu tegas. Yang pertama, teman-teman ini harus bekerja itu kembali lagi kepada aturan. Karena kadangkala teman-teman yang di PPD ini pada saat bekerja itu kadang lalai 1-2 hari baru nanti mereka kerja. Dan mereka orientasi kerjanya itu selalu sampaikan uang dan uang. Saya sampaikan kalau kerja di dunia penyelenggara pemilu khusus badan ad hoc, kalau mau berharap uang ini bukan tempatnya. Tetapi teman-teman kerja tetap dibayar. Memang proses pembayarannya tidak sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, kami juga ada evaluasi beberapa PPD terkait dengan waktu proses penyusunan DPT. Itu mereka lalai. Dan itu kita panggil, kita surati, kita panggil, datang, kita evaluasi mereka secara pribadi. Dan kami juga ada punya catatan-catatan sedikit terkait dengan PPD dan PPS yang tidak aktif dalam tahapan-tahapan kerja-kerja tahapan. Misalnya macam rapat pleno itu kalau mereka tidak hadir 2-3 kali itu sudah kita bisa kasih warning dan bisa kita berhentikan. Karena memang dalam penyelenggaraan pilkada maupun pemilu umumnya itu biasa garda terdepan itu mereka yang bekerja terutama yang di tingkat kampung sampai PPD. Karena biasanya tuh masalah pasti bermunculan itu bukan di KPU ya, tapi biasanya dari bawah. Dari KPU Waropen sendiri mengantisipasi agar pilkada untuk Waropen ini tidak terjadi hal-hal demikian tuh seperti apa? Jadi untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya konflik dan kemudian ada pelanggaran-pelanggaran kecil lah. Pelanggaran-pelanggaran yang nanti kemudian terjadi atau dibuat, yang sengaja dibuat oleh teman-teman KPPS, teman-teman PPS, itu kita melakukan pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif, kemudian kita pedomani aturan, terus gaya penyampaian kita pun juga tidak formal, tetapi penyampaiannya santai, yang penting bisa masuk. Dan kita bisa selalu memberikan rambu-rambu supaya mereka tetap jalan pada koridor. Saya tadi baru saja turun bukan supervisi tapi kunjungan ke teman-teman PPS di daerah wilayah distrik Urfas. Saya panggil datang, kita makan siang sama-sama, duduk dan diskusi. Saya sering sampaikan bahwa kita kerja di sini, teman-teman penyelenggara badan ad hoc ini rentang sekali terhadap persoalan upah kecil. Oleh sebab itu saya harap supaya kita tetap kerja pada aturan. Karena siapapun dia yang terpilih nanti jadi bupati itu adalah bupati kita. Bupati ya. Hasil kerja dari hasil kerja dari kita. Dari KPU dan teman-teman di bawah. Dari KPU Waropen sendiri kita berbicara mundur ya ke belakang. Pemilu 14 Februari lalu apakah memang kinerja KPU bisa disampaikan bahwa tidak ada yang menyalahi aturan, tetap berjalan aman, dan itu mungkin bisa nanti pada pilkada atau bagaimana? Ada kendala-kendala yang dialami? Hasil evaluasi pemilu 2024, kita Waropen adalah salah satu kabupaten dari 9 kabupaten yang tidak ada gugatan di MK. Oh, tidak ada gugatan di MK. Tidak ada gugatan di MK. Indikator kita ketika tidak ada gugatan di MK dan tidak ada persoalan. Ada satu persoalan di distrik Demba. Jadi terus kemudian tingkat partisipasi masyarakat datang di TPS untuk memilih itu tinggi. Sehingga sejauh ini saya pikir itu adalah sebuah prestasi yang patut kita pertahankan. Dan memang harapannya kita sampaikan ke teman-teman PPD, teman-teman PPS untuk mempertahankan prestasi itu. Karena tidak mudah, pilkada tahun ini agak beda dengan pilkada sebelum-sebelumnya. Suhu politiknya agak tinggi. Karena memang pilkadanya diselenggarakan secara serentak seluruh Indonesia dengan durasi waktu 9 bulan. 9 bulan. Lalu kemudian yang hari ini berkonsultasi adalah keluarga sendiri. Keluarga yang rival dalam pemilu kada tahun ini. Karena tadi ya apa yang membuat sampai KPU, mungkin ada tipsnya KPU Waropen bisa tadi, termasuk penyelenggara pemilu yang tidak ada gugatannya di MK. Jadi memang kalau kita bicara antisipasi pelanggaran itu hanya satu. Komunikasi. Kita komunikasi karena teman-teman yang hari ini masuk dalam badan ad hoc atau penyelenggara di tingkat distrik, kampung dan
TPS ini kan masyarakat umum. Masyarakat umum. Masyarakat umum. Bukan dia sekolah tentang pemilu Iya, begitu. Ini tentang masyarakat pemilu. umum. Latar belakang pendidikannya beda-beda Latar ya. belakang pendidikannya beda-beda. Jadi pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan persuasif. Persuasif. Lalu kemudian kita sampaikan informasi yang baik dan benar kepada mereka sehingga mereka bisa kerja sesuai aturan. Sesuai aturan. Karena mereka kita sampaikan untuk mempedomeni aturan saja itu tuh belum tentu Belum bisa. tentu, ya. Karena Jadi tadi latar belakang pendidikan. Jadi hanya satu, kita komunikasi, kemudian hak-hak mereka terus dibayar. Terus dibayar karena itu bisa berpengaruh juga. Bisa berpengaruh. Karena kalau haknya terlambat sedikit ya sudah. Haknya terlambat sudah pasti nanti berpengaruh kepada kerja-kerja tahapan. Kerja-kerja tahapan. Tapi sejauh ini di Kabupaten Waropen khusus di tahapan pilkada, puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Kita sudah melalui tahapan penetapan DPT, kita sudah masuk ke penetapan daftar calon tetap, pengundian nomor urut. Ini sekarang hari ini adalah pembukaan buku rekening dana penampung. Nah, besok kita akan laksanakan deklarasi damai awal daripada mereka mulai kampanye. Dari KPU sendiri ada pelatihan-pelatihan apa yang diberikan kepada mereka, terutama PPD dan juga badan ad hoc yang di kampung yang penyelenggara ini? Jadi kita lakukan BIMTEK. Jadi BIMTEK ini diselenggarakan secara berjenjang dari nasional hingga ke kabupaten kota. Jadi sejauh ini waktu proses penyusunan DPT itu ada BIMTEK proses penyusunan DPT, dan itu khusus untuk teman-teman PPD. Lalu kemudian kemarin kita BIMTEK untuk proses perekrutan, BIMTEK yang ditujukan untuk teman-teman PPS untuk perekrutan KPPS. Dan puji Tuhan hari ini sudah berjalan dengan baik. Belum ada persoalan yang mereka sampaikan kepada kita. Tadi disampaikan bahwa memang KPU Waropen ini termasuk dalam 9 KPU yang ada, 9 kabupaten, dan termasuk yang kinerjanya bagus, tidak ada di MK ya, tidak ada gugatan ke MK. Kita semua berharap ya pada pilkada besok ini KPU Waropen tidak sampai ke MK. Harapan kita juga seperti begitu. Hanya berarti memang ini KPU harus kerjanya ekstra ya. Kita kerja ekstra. Memang kemarin pada saat penyusunan DPT kita juga jadi salah satu KPU dari 9 kabupaten yang dapat penghargaan pertama kerja cepat, kerja tepat. Itu kita KPU Waropen dapat penghargaan itu juga karena kerja teman-teman Rendating, divisi Rendating, kemudian kerja-kerja teman-teman Pantarli, kerja-kerja teman-teman kesekretariatan, semua stakeholder kita selalu berkoordinasi, komunikasi itu penting. Komunikasi itu penting. Kata kuncinya hanya komunikasi. Untuk pilkada ini jujur ya kita komunikasi. Bagaimana kita harus sampaikan. Ada keterbukaan ya. Betul, transparansi itu penting. Sehingga puji Tuhan kita waktu penyusunan DPT kita dapat penghargaan. Kita dapat penghargaan. Berarti untuk KPU Waropen ini tadi sudah berapa penghargaan yang didapat ini? Di khusus tahapan pilkada ini ada tiga penghargaan yang dikasih pada saat penyusunan DPT. Oh, penyusunan DPT. Penyusunan DPT itu kita dapat 3 penghargaan. Kita borong 3-3. Borong 3-3-nya. Berarti itu tadi ya komitmen dari KPU. Komitmen dari KPU, dari teman-teman juga, dari teman-teman sekretariat, karena memang dukungan yang pertama komunikasi, transparansi, kemudian hak-hak mereka selalu dikasih. Hak-hak mereka. Ini Pak Ketua, ini kan kita bicara soal menciptakan pilkada yang Waropen yang jujur menghasilkan pemimpin yang rendah hati untuk melayani masyarakat. Akan di Waropen ini kan tidak semua tempat itu berdekatan. Ada beberapa tempat seperti Kri Walahi itu kan tempat pemilihan yang paling jauh. Dari KPU sendiri untuk menjangkau tempat ini dan mungkin mereka yang bekerja di sana itu seperti apa sehingga tadi? Jadi kalau pengalaman penyusunan DPT teman-teman naik ke Kri, melalui Nabire, gunakan pesawat. Memang luar biasa. Transportasinya cukup lumayan tapi karena komitmen kita untuk kerja selenggarakan pemilu yang demokratis, berkualitas dan berkepastian hukum kita jangkau. Dan pola-pola kita itu kita sistemnya jemput bola. Kita naik ke Kri, kita ke Masirei, kita turun ke masyarakat, benar-benar datanya diambil. Bahkan sampai kepada proses pencalonan pun juga
ada yang kita dapat informasi simpan siur isu-isu kalau ada 5 sampai 6 bakal pasangan calon. Nah, kita komunikasi hubungi semua. Saya sendiri pun juga ikut telepon. Telepon komunikasi ketemu Bapak ini begini sampai pasca putusan MK nomor 60 tahun 2024 tentang pencalonan itu juga kita komunikasi. Artinya supaya bisa sejauh-jauh ini kita bisa meminimalisir persoalan yang terjadi. Dan memang puji Tuhan pada saat pendaftaran 5 bakal pasangan calon ini daftar di hari terakhir. Hari terakhir dan itu pun kemudian bisa tidak ada yang mengalami kendala. Tidak ada yang mengalami kendala, semua diakomodir. Hanya 1 bakal pasangan calon yang memang secara persyaratan administrasi dan syarat calon itu tidak memenuhi syarat. Kita sampaikan dengan baik. Memang ada rasa kekecewaan, tapi inilah aturan begitu. Kita sesuai aturan. Dan kita sampaikan, kita tidak mungkin mengakomodir kemudian kita sama-sama jadi korban begitu. Ya. Maka demokrasinya tidak akan berjalan dengan baik dan jujur. Dan puji Tuhan kita komunikasi semua berjalan dengan baik. Bahkan ke tahapan pemeriksaan kesehatan, tahapan verifikasi administrasi, perbaikan itu kita rutin komunikasi. Kita rutin komunikasi karena hanya dengan komunikasi saja semua barang berjalan. Bisa diselesaikan dan dikerjakan dengan baik. Pak Ketua, di Waropen ini ada beberapa daerah yang memang bisa dibilang jangkauannya sulit sekali untuk KPU jangkau itu. Seperti tadi saya sebutkan Kiriwalai itu ada daerah lain lagi selain ini. Jadi di daerah Kiriwalai, kemudian di daerah Odate. Di daerah Odate itu ada di wilayah darat dan wilayah laut. Darat dan laut. Darat dan laut. Tapi puji Tuhan sejauh ini kita bisa jangkau dengan speed, ada yang dengan ini karena memang dukungan pemerintah untuk pembiayaan juga jelas. Dan puji Tuhan NPHD-nya sudah 100% kita terima, sehingga dengan dana yang diberikan oleh pemerintah kita gunakan untuk memfasilitasi kerja-kerja KPU. Jadi semua daerah bisa dijangkau di Waropen. Hanya bedanya itu tingkat kemahalan. Tingkat kemahalan. Ada yang memang transportasinya juga itu. Satu kali turun ke distrik itu biasanya 5 sampai 10. Kalau ke Kirihi ya sekitar 50 sampai 100. Wah, itu sewa pesawat itu. Iya, harus sewa helikopter. Helikopter ya. Sewa helikopter ke Kirihi Walai. Ya, masih di dialog kita terkait dengan ciptakan Pilkada Waropen yang jujur, menghasilkan pemimpin yang rendah hati. Ini adalah komitmen ya yang harus dikerjakan, bukan saja KPU ya, tetapi masyarakat juga. Dari pemilu 14 Februari sampai hari ini, partisipasi masyarakat dalam pemilu itu seperti apa? Ada peningkatan atau memang ada penurunan? Sejauh ini masih kita mempertahankan prestasi lama, yaitu prestasi lama ya. Kita juga belum mengukur, nanti pasca pengut hitung baru kita bisa ukur. Sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat ke TPS. Karena tadi sudah diakomodir di DPT ya. Kita berharap itu DPT Waropen itu pemilih semua sudah masuk ya. Jadi kita KPU ini kan kalau bicara DPT kita KPU ini pengguna data. Pengguna data ya. Kita pengguna data dan sejauh ini dalam tahapan proses penyusunan DPT sejauh ini tidak ada komplain baik dari masyarakat maupun kepala kampung. Karena kita sampaikan keterlibatan kepala kampung dan masyarakat itu keterlibatan masyarakat dan kepala kampung cukup tinggi dan ini karena mereka harus mengecek apakah mereka ada terdaftar dalam DPT atau tidak. Itu penting ya. Penting dan sejauh ini kita sampaikan dalam bentuk komunikasi baik itu komunikasi langsung maupun melalui spanduk atau banner yang kita bagikan. Karena memang tadi kalau ini kan DPT-nya sudah ditetapkan oleh KPU. Kita berharap karena biasa pengalaman ya pemilu itu yang biasa bermasalah dan itu tuh pertama itu DPT. Biasa betul. Kalau masyarakat mereka datang mereka namanya tidak ada di DPT, mereka tidak terima undangan untuk memilih itu kan mereka biasa komplain juga itu masyarakat. Iya. Ya, kita berharap di Waropen tidak ya. Persoalan itu pasti terjadi. Artinya untuk benar 100% itu tidak. Tidak, iya. Tapi kalau persoalan itu pasti terjadi tapi tidak di semua TPS. Tidak pasti semua di TPS ya. Karena pada saat pencoklitan, pemutahiran data pemilih sampai ke penetapan itu kita sampaikan ke teman-teman PPD, teman-teman PPS untuk mensosialisasikan hal itu, menyampaikan kepada masyarakat, coba kamu cek kamu punya DPT, kamu punya nama sudah terdaftar dalam DPT melalui DPT online.
Nah, jadi kalau memang belum, tapi saya Silakan rasa melapor. bisa melapor. Tapi saya rasa sudah Aman ya. sudah aman lah karena kita sudah tetapkan. Sudah begitu. ditetapkan. Nanti mungkin tinggal penambahan saja di DPTB. Oh, DPTB ya. ada Tapi penambahan. untuk terkait DPTB ini kita juga masih menunggu juknis dan ada penambahan DPTB daftar pemilih tambahan. daftar pemilih tambahan. Itu yang nanti tapi kita masih menunggu juknis dari pusat. Juknis dari pusat. Siap. Ya, Pak Ketua, tadi kita sudah bahas terkait dengan tahapan kerja-kerja KPU Waropen. Ini pertanyaan saya juga ke Pak Ketua terkait dengan komitmen KPU sendiri untuk tadi topik kita menciptakan Pilkada Waropen yang jujur, menghasilkan pemimpin yang rendah hati, itu seperti apa dari KPU sendiri? Dari KPU sendiri kita berkomitmen untuk menciptakan pilkada yang jujur, yaitu kita mengutamakan pelayanan yang berorientasi yang mengacu pada aturan. Dan untuk wujudkan itu kita laksanakan melalui komunikasi baik itu melalui media atau komunikasi langsung ataupun juga bisa melalui helpdesk yang sudah kita bentuk. Ya Pak Ketua, ini terkait dengan tahapan yang dilaksanakan, ada himbauan atau penegasan kepada peserta pilkada ini agar mereka mematuhi setiap tahapan yang dilakukan oleh KPU. Silakan Pak Ketua. Jadi memang setiap tahapan itu selalu ada himbauan. Ada himbauan. Dan himbauan itu kita sampaikan langsung kepada pasangan calon maupun LO yang mereka sudah tunjuk. Dan ancamannya kalau memang tidak ini kita tidak akan bantu begitu. Itu sudah ada sudah ancamannya karena memang setiap tahapan itu punya risikonya masing-masing. Punya risiko masing-masing ya. Contoh seperti tahapan kampanye, sebelum kampanye kan mereka disuruh buat buku rekening. Kalau mereka tidak buat dan lewat dari jam 11.59, calon tersebut bisa didiskualifikasi. Dan memang kita tidak bisa bantu di bagian itu karena itu komitmen kita tetap taat pada aturan. Itu batas waktunya kapan itu? Hari ini 11.59, iya. Mulai dari pagi sampai jam 11.59. Jam 11.59 untuk besok. Untuk besok. Berarti ini bagian ini penting ya bagi sangat penting. Sangat penting sekali untuk sampai sejauh ini sudah berapa pasangan yang sudah melakukan proses ini? Tadi sebelum ini saya cek di teman-teman helpdesk di teknis, mereka sampaikan sudah 4 pasangan calon sudah buka rekening. Sudah buka rekening buka rekening. Jadi memang kita itu kembali lagi komitmen kita tetap komunikasi. Komunikasi itu mau jam berapapun kita telepon. Kita telepon panggil meskipun jaringan di Waropen kadang-kadang juga ya. Iya, jadi memang di jaringan dan cuaca di Waropen ini bukan jadi penghambat, tapi untuk malah memberikan kita ruang untuk bisa berkreasi untuk dalam bentuk apapun kita tetap bekerja. Jadi meskipun melampu mau padam muka jaringan error ke angin di laut kita tetap akan berpikir untuk bagaimana caranya komunikasi jalan. Ya Pak Ketua, ini pertanyaan terakhir ya. Ada himbauan kepada masyarakat untuk nanti ikut terlibat dalam pelaksanaan pilkada ini. Silakan Pak Ketua. Atas nama lembaga, kami KPU Kabupaten Waropen menghimbau kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kerja-kerja tahapan, baik itu ke tahapan awal hingga ke tahapan kampanye, dan tidak boleh melakukan kampanye hitam atau melaksanakan ujaran kebencian karena ini momennya di momen kampanye ini. Tetapi masyarakat selalu tetap berpartisipasi sehingga menggunakan hak pilih pada tanggal 27 November 2024 karena waktu 5 menit di TPS itu menentukan 5 tahun pembangunan di Waropen. Pembangunan di Waropen. Ya, kita semua berharap bahwa Pilkada 27 November di Kabupaten Waropen dapat berlangsung dengan baik sehingga dapat menciptakan Pilkada Waropen yang jujur, menghasilkan pemimpin yang rendah hati melayani masyarakat Kabupaten Waropen. Tentunya ini membutuhkan dukungan semua pihak. Dalam hal ini penyelenggara KPU tentunya, karena KPU harus bekerja mematuhi setiap aturan karena pelaksanaan pilkada ini sudah ada juknis dan aturannya, sehingga KPU tetap bekerja mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku. Kita juga berharap dukungan dari masyarakat
terlebih khusus masyarakat pemilih dan juga pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Waropen yang sudah ditetapkan oleh KPU itu diharapkan untuk mematuhi aturan sehingga tidak menghambat proses demokrasi di Kabupaten Waropen. Sehingga topik kita untuk menciptakan Pilkada Waropen yang jujur, menghasilkan pemimpin yang rendah hati, melayani masyarakat Kabupaten Waropen dapat terwujud. Demikian dialog kita dengan topik ciptakan Pilkada Waropen yang jujur, menghasilkan pemimpin yang rendah hati, melayani masyarakat Waropen. Saya Saloyomi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.